Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Hari ini kita mau mereview zebra, yang mana zebranya kemarin itu tidak jadi buat mudik lebaran karena zebranya itu panas. Ini kita baru masang roof rack ya. Ini mobil Grand Livina 2016 yang kita pasangin roof rack. Tapi pemasangan roof rack itu kita harus memastikan kondisinya itu pemasangannya benar-benar safety ya, jangan sampai kemarin saya lihat di tol itu ada yang lepas roof racknya karena cuma di lem aja. Nah ini memang kita harus bor ya, karena untuk kekuatannya kalau memang mau dipasangin barang ini bukan cuma aksesoris aja, jadi kita bor tambahin plat di dalamnya jadi kuat untuk ngiket sama atapnya, karena permintaan beliaunya memang harus benar-benar kuat karena mau dikasih roof box, jadi sininya memang benar-benar kuat. Jadi kita pakai baut 8 baut dan ada besi yang tebal di dalam yang ngikat ke plafon ini ya. Jadi kita agak menurunkan plafon tadi, kemudian kita bor plafonnya, kemudian kita kasih sealer tempat baut-baut itu. Oke, kita tidak ngomongin roof rack ini, jadi kita mau review zebranya. Nih zebra Daihatsu. Nah, ini mobil yang sebenarnya Mbak Alphard gitu ya, karena sliding dia kan. Jadi salah satu mobil yang saingannya tuh mahal-mahal semua, tapi ini yang paling murah. Yang paling murah ya zebra. Selain zebra itu ada Serena, kemudian ada Honda Freed, itu kan juga sliding ya, tapi ini mobil yang paling murah, pintunya sliding. Ada lagi di bawah ini itu mobil Mitsubishi kayak Jetstar, tapi itu untuk yang bodinya Premori namanya, itu ada itu tahun 87 kalau nggak salah, itu ada yang sliding juga. Oke, sekarang kita bicarain masalah zebra yang kemarin tidak jadi untuk mudik lebaran karena mesinnya itu overheat. Nah ini teman-teman, kemarin mobil ini sudah kita bongkar karena bloknya ini kan terbuat dari aluminium semua ya. Kalau zebra ini buat teman-teman semua yang pengen memelihara zebra ini blok ini aluminium, terus atasnya headnya juga aluminium. Ketika kita pakai air yang biasa, air air jeding, maka ada kemungkinan korosinya sangat besar di aluminium bloknya. Nah kasusnya di mobil ini bloknya ini sudah keropos semua dalamnya. Akhirnya kita las semuanya, baik headnya baik bloknya, kita las ulang lagi. Yang keropos itu di samping sehernya itu kita las lagi, kemudian kita rakit, dan kemarin dipakai kurang lebih ini setengah tahun. Ada kendala kemarin pas malam Sabtu mau lebaran kalau nggak salah, mobilnya panas, jadi tidak jadi untuk mudik. Intinya seperti itu. Akhirnya kita periksa karena kemarin itu memang bloknya parah banget, jadi kita periksa ulang lagi untuk sistem pendinginnya, dan kita temukan itu ada mampet di selang bypass yang untuk mengeluarkan udara ya. Kalau ini radiator juga sudah double ya, double play ini udah double play. Nah ini selang ini nujunya itu dari termostat, rumah termostat. Nah, sedangkan termostatnya itu juga rumahnya kan sudah keropos, jadi tidak bisa dipasang termostat, sudah tidak pakai termostat lagi. Dan ternyata selang T-nya ini yang besi. Nah selang ini itu buntu, jadi udara yang terperangkap di sistemnya cylinder head itu tidak keluar lewat selang ini secara sempurna, akhirnya masuk angin ceritanya gitu. Jadi water pump itu berputar, tapi karena angin di dalamnya nggak ada sirkulasi sistem pendingin ya, air coolernya tidak bersirkulasi dengan sempurna, akhirnya ya mesinnya panas, overheat gitu. Oke, selang yang atas sama selang yang bawah itu berbeda berbeda suhunya. Yang bawah itu dingin banget, yang atas panas. Kemarin seperti itu kasusnya. Jadi sekarang kita sudah lancarkan semua sistem pendingin yang ada di mobil ini. Sekarang kita mau tes jalan-jalan sambil saya informasikan buat teman-teman semua yang punya Espas seperti ini. Nah, nanti kita bisa
sharing-sharing lah yang punya Espas, karena mobil murah meriah buat bisa muat banyak keluarga masuk, pintunya sliding, bisa buat jualan, bisa buat ke pasar, buat ya pokoknya everything I do lah pokoknya. Tutupin di Mas iki. Ini mid engine ya. Mesinnya di tengah-tengah, tidak di depan, tidak di belakang. Mesinnya di tengah-tengah loh. Espas itu mesin tengah itu loh. Endi Mas? Oh iya. Sementara kita tutup dulu ini. Nah ini Espas mesinnya mesin tengah, walaupun memang tidak benar-benar di tengah ya, tapi paling tidak nih separuh dari mesinnya itu ada di tengah gitu. Nah, ini kan di belakang roda depan mesinnya kan termasuknya di tengah loh. Ini mobil mesin tengah loh ini. Tutupin nih Mas, bau teh. Kita pasang dulu, nggak usah kencang-kencang karena kita hanya mau ngetes nih ya. Jadi kita mau tes jalan overheat apa enggak. Jadi kendalanya Espas itu salah satunya itu kalau buat mudik-mudik rata-rata ya kita rawan sama overheat. Terus rawan juga kalau pas musim hujan ini jadi mogok. Nanti saya sebutkan apa aja yang sering terjadi permasalahan di Daihatsu Zebra. Yuk. Tempat duduknya ini kalau pas dibuka kemudian mau dipakai kita harus setel ulang lagi. Oke. Ini motor starternya juga dia baliknya telat, jadi ketika mesinnya sudah hidup dia masih ikut berputar. Spion tentunya belum electric mirror, belum apa-apa ya, masih pakai tangan dan pakai aba-aba. Mas sebelah kiri tolong spionnya benerin gitu. Oke. Tapi ini Espasnya ini sudah pakai AC. Udah agak mendingan lah. Aduh, kipasnya pas di tengah-tengah. Ada moncongnya di depan ya. Ini sudah elektrik. Aduh, iya, dibantu pakai tangan karena giginya sudah aus tambahan ya. Ini tadinya kan aslinya pakai otot, tapi ini sudah dipasangi. Turun lagi dia. Aduh, ya ya, nggak bisa mantap ya. Beginilah kondisinya. Oke, sambil kita jalan ngecek temperatur, kita mau apa namanya, kasih tahu apa aja kelemahan atau kekurangan dari Daihatsu Espas atau Daihatsu Zebra ini ya. Yang jelas untuk tipe Daihatsu ini bagi saya itu ya banyak kekurangannya. Tapi terkait banyak kekurangannya ya namanya karena mobil yang murah meriah, bisa muat banyak, itu ya kelebihannya seperti itu. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol nih bentar lagi. Oke, yang pertama masalah mesin. Mesinnya kalau masih standarnya pistonnya timing belt putus, itu pistonnya bertabrakan sama klep. Jadi kemungkinan kalau ketika kita putus timing belt ada klep yang bengkok. Jadi harapannya tidak telat mengganti timing belt di Espas ini. Gitu. Jangan sampai telat ganti timing belt. Itu yang pertama. Yang kedua, distributornya itu kan letaknya ada di agak bawah ya. Mesinnya kan miring. Jadi ada kemungkinan ketika ngelewatin jalan berlubang yang ada airnya atau pas hujan terabas banjir yang tidak terlalu tinggi. Nah, ketika distributornya itu kena air, maka mesinnya bisa jadi mogok. Nah, gimana cara ngatasinya? Ngatasinya ya tentu usahakan distributor itu tertutup. Nah, tertutup pakai apa ya, diakalin aja. Monggo teman-teman nanti tinggal komen yang sudah pernah mengakali distributor biar nggak mogok ketika melewati genangan air ataupun banjir yang nggak terlalu tinggi. Tuh teman-teman.
Terus berikutnya lagi, nah ini kendalanya radiator aslinya itu biasanya kalau nggak salah single play, jadi rata-rata rawan panas. Diganti sama yang 2 play, yang 2 jalur yang agak besaran radiatornya. Itu karena kendala Espas rata-rata itu mesinnya panas, overheat ya, karena itu. Yang berikutnya lagi karena sistem dari, menurut saya ya, sistem dari pendinginan radiator Espas ini agak khusus, spesial gitu loh. Jadi memang bener-bener harus kita jaga salurannya itu tidak ada yang mampet, tidak ada yang buntu. Terus lanjut lagi, bloknya terbuat dari menurut saya kekuatannya kurang kuat terhadap air biasa, air jeding. Jadi buat teman-teman yang punya Espas Zebra itu hati-hati, mesinnya itu terbuat dari aluminium yang secara menurut saya lebih banyak kroposnya ketika usianya udah sekarang ini. Tentunya kalau yang tahun 95, 94 itu sudah mulai ada kropos-kropos lah, yang rata-rata itu kita mainnya sudah dengan tukang bubut, tukang las babet atau las aluminium gitu, bantuannya seperti itu. Itu bagaimana kita menjaga air tidak bisa mengkorosi. Jadi pakailah gulen atau pakailah yang lain yang mungkin teman-teman sudah lebih tahu dibandingkan saya. Kalau Zebra ini kan banyak komunitasnya. Itu berikutnya lagi kalau kita ngomongin mesin ya, transmisinya itu ini gigi 4, kecepatannya 40 km per jam. Jadi rasio giginya ini kalau menurut saya buat daerah tanjakan-tanjakan. Karena kalau adalah datar, jalur apa jenenge tol ya itu agak gereng-gereng banget. Kalau lari 100 tuh nggak, RPM-nya tinggi banget walaupun pakai gigi 5. Karena kalau menurut saya rasio gearnya itu lebih untuk jalan jelek, jalan tanjak, karena ini buat penumpang banyak gitu kan. Nah itu seperti itu rasio gearnya yang buat yang nanjak-nanjak gitu. Terus berikutnya lagi, remnya Espas itu biasanya agak dalam. Nah, karena kalau saya ngelihat ya gimana ya, konstruksi belakangnya itu kampasnya kecil juga. Terus kemudian konstruksinya, style rem tangannya itu gampang banget habis, ini cepet tinggi. Karena dalamnya itu bukan yang kayak sekarang sih model ceklik-ceklikan gitu kanan kiri. Kalau yang teman-teman tahu bagian pernah bongkar bagian rem belakang. Terus cakram depannya itu kecil, nggak terlalu besar. Kampasnya juga piringannya bentuknya diameternya kecil, kampasnya juga nggak terlalu besar. Jadi menurut saya ya, karena memang bukan untuk kecepatan tinggi ya, jadi remnya ya so-so lah gitu. Kita nggak bisa ngomong yang itu. Terus lanjutnya kalau menurut saya dengan harga yang murah meriah, kemudian kita bisa dapat mobil yang muat banyak, nggak terlalu boros juga bahan bakarnya. Ya ini mobilnya gitu, tahunnya nggak terlalu tua, pintunya sliding, bisa buat angkut-angkut keluar masuk lebih mudah. Belakang pintunya bisa buka ke atas, jadi memang akses untuk keluar masuk di mobil ini nih luas banget. Jadi buat usaha itu enak gitu buat keluar masuk. Karena per belakang juga itu kan keras banget. Jadi tapi kalau dimuatin banyak orang tentu lebih enak gitu. Gitu teman-teman. Ini temperaturnya cuma 1/4, nggak ada ini. Nih udah nanjak-nanjak nih. 1/4 aja nggak ada, karena apa namanya, mobil ini nggak ada ya termostatnya. Nggak kelihatan mas jalannya, jelek-jelek. Nanti kalau udah jalannya bagus, oke. Nih jalannya bagus ya, coba lihat. Nah tuh temperaturnya cuma segitu aja. Tapi kita jalannya pelan ya, 40, karena ya jalannya nanjak-nanjak nih. Ini nanjak-nanjak jalannya. Kalau kenyamanan, kita ngomongin mobil yang untuk niaga seperti ini jangan bicara kenyamanan ya. Yang penting mobilnya nggak mogok aja, alhamdulillah wes gitu. Terus jangan bicara kita ngomongin masalah apa jenenge kekedapan kabin, ya jangan bicara itulah. Kita pokoknya yang penting ini bisa untuk muat banyak, bisa buat muat keluarga banyak, akses keluar masuk banyak, harganya murah, spare partnya juga melimpah gitu. Jangan, nggak bisa kalau semuanya nyaman iya murah ya, nggak ada. Spare part murah, perawatan gampang, itu kan mobilnya nggak mungkin seperti itu. Pasti ada satu yang dikalahkan, ada satu yang dilebihkan gitu. Ada plus dan minus lah.
Gitu teman-teman, AC-nya termasuknya dingin tapi tidak double blower ini, nggak double blower. Beberapa ada juga mungkin teman-teman yang ditambahin double blower ya, tapi tidak. Wah, rasanya seperti itu kalau kita ngantem apa jalan jelek. Ini kaca nggak bisa full nutup tapi dingin AC-nya. Yang depan yang dingin, yang belakang kepanasan. Ada suara gludak gitu kalau kita ngelewatin jalan jelek, sambungan jalan, ya begitulah. Karena per belakang ya keras banget itu, keras belakang. Kita ke depan mas. Oke teman-teman, jadi kita sambil terus lanjut perjuangan untuk ngetes Espas ini sejauh mana temperaturnya itu bekerja, sistemnya bekerja. Nanti sambil kita coba akan matikan AC, kalau AC-nya di off kan itu temperaturnya naik atau enggak. Ini belum terlalu jauh ya kita ngetesnya, baru sekitar 5 kilo 4 kilo. Kita ngetes mungkin sekitar 15-20 kilo lah, untuk memastikan mobil ini tidak bermasalah kembali. Jadi waktu itu kita bongkar mesinnya ini habis berapa ya, 5,5 juta kalau nggak salah ya, main bubut-bubut lah, kita bubut mesinnya itu. Kita cuma ganti ring seher kalau nggak salah, sehernya masih pakai yang lama, metalnya juga masih pakai metal yang lama. Halo, itu Espas juga itu. Pasarannya ya 20 ke atas, 35 ke bawah kalau nggak salah. Tapi kita bisa muat orang banyak. Yuk. Mobilnya tidak ada power steering, jadi masih pakai otot. Terus karbunya ya begitulah pokoknya. Mesinnya di tengah-tengah, jadi kita duduk itu di tempat duduk kita itu pasnya itu radiator ya. Yang pas di tempat duduk kita itu pasnya radiator. Oke, kita sudah tes mobilnya dan sudah sampai rumah. Sekarang kita mau lihat reservoir radiatornya itu naik atau tidak. Kalau berdasarkan temperatur kan temperaturnya masih normal, di bawah setengah, kadang seperempat, tergantung dari kondisi jalan kan ya. Sekarang kita cek apa jenenge reservoir tampungan radiatornya. Nah, kita cek reservoir ini, kalau dia itu full tumpah-tumpah ya berarti ada kendala. Nah, ini enggak tumpah nih, masih segini setengah, masih di angka full. Nah, di sini nih masih nih, jadi masih normal. Nanti kalau dia abnormal keluar dari sini ya, ini kan selang buangannya. Nah, ini alhamdulillah dia normal. Gitu teman-teman semua. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Sekarang kita mau rapi-rapi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes beresi, pasang cover. Dikencengi mas.